Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan tawud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun. Lahum maghfiratun. Mim mati bertemu dengan mim. Hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya, masuk ke mim yang kedua disertai dengung dua ketukan, karena bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Jadi idgham mimi, dengung dua ketukan. Lahum maghfiratu wa rizqun. Maghfiratun, jangan lupa ghain keluarnya dari tenggorokan atas, paling atas ya. Lahum maghfiratu wa rizqun. Tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya, masuk ke wawu disertai dengung dua ketukan. Hukum nun mati dan tanwin, berarti idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi gunnah dengan dengung, disertai dengung. Masuk ke huruf idgham bi gunnahnya disertai dengung. Idgham bi gunnah. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wa rizqun karim. Tanwin bertemu dengan kaf. Cara bacanya, samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya. Tanwinnya ditambah dengan ng. Jadi bacanya seperti itu ya. Ng. Wa rizqun karim. Begitu ya, disertai dengung, samar disertai dengung, siap-siap ke huruf kafnya. Terus tanwinnya ditambah dengan ng. Jadi bacanya kung, seperti itu. Wa rizqun karim. Rim mad asli ya awalnya ya, karena diikuti dengan huruf hidup. Di akhir huruf hidup berada di waqaf, maka jadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 4, boleh 6 ketukan atau 6 harokat. Kita ulang sekali lagi, berlancar bacaan kita. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kita lanjut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara, nun mati bertemu dengan kaf. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya.
nun matinya ditambah dengan ng. Jadi bacanya mang seperti itu ya. Wa man kafara seperti itu. Wa man karena bacaan ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Wa man kafara fa innallaha fa inna nun tasydid berdiri sendiri berarti gunnah musyaddadah dengung dua ketukan. Fa innallaha Allah panjangnya dua ketukan. Allah lafdzul jalalah karena di tengah kalimat berarti dua ketukan panjangnya. Kalau di depan sama dua ketukan, kalau di akhir kalimat berarti panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Seperti itu. Karena berubah menjadi mad arid disukun. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghaniyun hamid. Ghaniyun tanwin bertemu dengan ha. Cara bacanya jelas terang. Ya, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disentak. Ghaniyun hamid. Salah. Ghaniyun hamid. Juga salah. Yang betul Ghaniyun hamid. Seperti itu. Hamid panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Boleh 2 ketukan, 4 ketukan, 6 atau 6 ketukan. Kenapa? Karena bacaan mad arid lisukun. Mi ini awalnya mad asli ya. Ya mati diawali dengan kasroh. Berhubung mad aslinya diikuti dengan huruf hidup berada di waqaf, atau diakhiri huruf hidup terus berada di waqaf, maka mad asli ini berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya pun juga berubah. Hamid. Dalnya karena waqaf berarti harus disukunkan. Kalau sudah sukun berarti ini hukum qalqalah berlaku. Kenapa? Karena dal ini hurufnya qalqalah, syaratnya harus sukun. Sudah berlaku, sudah memenuhi syarat berarti berlaku hukum qalqalah. Kalau diakhiri seperti ini namanya qalqalah kubra ya. Dipantulkan ke huruf dalnya. Ghaniyun hamid. Seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita lanjutkan. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara nun mati bertemu dengan kaf, samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya, nun matinya ditambah dengan ng karena ikhfa hakiki. Wa man kafara fa inna rabbi fa inna nun tasydid gunnah musyaddada dengung 2 ketukan. Fa inna rabbi bi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya berharokat kasroh panjang 2 ketukan mad asli atau mad tabi'i. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyyun karim tanwin bertemu dengan kaf. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya. Tanwinnya ditambah dengan ng. Jadi bacanya yung karim seperti itu. Karena bacaan ikhfa hakiki. Fa inna rabbi ghaniyyun
karim. Karim panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 4, boleh 6 ketukan. Karena bacaan mad arid lisukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka nun tasydid berdiri sendiri. Gunnah musyaddadah dengung 2 ketukan. Wa innaka la'ala panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya ya, ada alif layyinahnya ini panjang ya, 2 ketukan, ada tanda berdiri di atasnya lam panjang 2 ketukan. La'ala seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Khuluqin pendek ya. Khuluqin 'azim, tanwin bertemu dengan ain. Cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena bacaan izhar halqi. Hukum non mati atau tanwin. Bertemu dengan ain, bacaan izhar halqi, jelas terang, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Khuluqin 'azim salah. Khuluqin 'azim juga salah. Yang betul khuluqin 'azim seperti itu. Azim panjang boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena bacaan mad arid lisukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita lanjutkan. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Inna Ibrahim, inna nun tasydid gunnah musyaddadah ya, karena berdiri sendiri nun tasydidnya dengung 2 ketukan. Inna Ibrahim baknya bacaan baknya karena sukun berarti huruf qalqalah ya. Hukum qalqalah berlaku karena sudah sukun memenuhi syarat. Berarti kalau di tengah seperti ini berarti namanya qalqalah sughra, lebih rendah pantulannya. Dipantulkan kemana? Ke huruf qalqalah yaitu ba. Kalau di sini ba berarti. Karena huruf qalqalah itu ada 5. Ada qaf, ta, ba, jim, dan dal. Seperti itu. Harus dipantulkan. Inna Ibrahim. Ro panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Hima, hi panjang juga sama 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya, karena sama-sama mad asli atau mad tabi'i. Karena alif itu pasangannya fathah. Sebelumnya harus fathah baru dibaca panjang. Ya mati sebelumnya harus kasroh baru dibaca panjang karena pasangannya. Kalau dibaca panjang baru kalau mau dibaca panjang harus kasroh seperti itu. Harus berpasangan. Ya pasangannya kasroh. Kalau iya sebelumnya itu berharokat fathah, maka itu tidak boleh dibaca panjang seperti itu karena sifat lain kalau di tengah. Begitu ya. Inna Ibrahim la'awwahun halim.
La awwahun, awwahun. Jadi jangan la awwahun. Jangan. Kenapa? Karena bukan bacaan idgham bi gunnah. Ini cuma langsung masuk ke wawu terus dilepas seperti itu. Ditangkap, dilepas. La aw ditangkap, wa itu dilepas. La awwa seperti itu ya. La awwahun halim. Wa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah ya. La awwahun halim. Hun halim tanwin bertemu dengan ha. Jelas terang karena bacaan izhar halqi ya. Tidak boleh dengung, tidak boleh disentak. La awwahun halim seperti itu ya. Halim, lim panjang 2 boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan karena bacaan mad arid lisukun. La awwahun halim. Oke, kita ulang sekali lagi. Inna Ibrahim la awwahun halim. Kita lanjutkan. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wallahu bima lafdul jalalah, wallahu lafdul jalalah ada di depan panjangnya 2 ketukan. Ada di tengah juga sama 2 ketukan panjangnya. Kalau di akhir boleh baru 2, boleh 4, boleh 6 ketukan seperti itu. Wallahu bima ya'maluna. Bima panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya berharokat fathah, mad asli atau matabi'i. Wallahu bima ya'maluna. Ya'maluna. Luna. Lu panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Karena pasangannya wawu mati itu dhammah baru dibaca panjang seperti itu. Wallahu bima ya'maluna muhit. Muhit. Seperti itu. Muhit. Hit. Panjang boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Karena mad arid lisukun. Muhit. Ya, mad asli diakhiri huruf hidup berupa to terus berada di waqaf. Berarti mad arid lisukun. Muhit. Nah, to-nya ya, karena waqaf berarti harus disukunkan. Kalau sudah sukun, to-nya ini hurufnya qalqalah. Karena sudah sukun berarti hukum qalqalah di sini harus berlaku, sudah berlaku ya. Berarti hukum qalqalah di sini berlaku. Karena to ini ada di akhir kalimat, berarti namanya qalqalah kubra. Ya, qalqalah akbar atau qalqalah kubra. Jadi pantulannya lebih tinggi, lebih tebal atau lebih kelihatan seperti itu. Muhit. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi, lancar bacaan kita. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wallahu bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga video ini bisa bermanfaat, barokah, terutama untuk saudara sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.
Terima kasih banyak bagi yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang sudah subscribe silahkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung silahkan bergabung. Semoga apa yang antum atau sahabat Al-Quran, sahabat Al-Quran semuanya dukung, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya, dan diberikan rizki dan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan saya atau bacaan saya atau penjelasan saya yang salah atau keliru, tolong dikoreksi dan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.